Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak ini. Ngangahkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu untuk kumakan." Lalu sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini, dan isilah perutmu dengan ini." Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, "Hai anak manusia, mari, pergilah, temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku." Langitku. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Manis janji Tuhan bagi langit-langit. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan hendakmu menjadi penasihat bagiku. Manis ya janji Tuhan bagi langit-langit. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Baik janji Tuhan bagi langit-langit. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, melebihi madu di mulutku. Manis janji Tuhan bagi langit-langit. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Mulutku kungangahkan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa,
datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimanakah pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, siapakah di antara kita yang merasa yakin bahwa akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ada yang berani menjawab? Akan susah dijawab ya, karena pertama, kerajaan itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sekaligus kerajaan Allah itu adalah kesediaan kita untuk merespon dan menanggapinya lewat tindakan, lewat sikap, dan juga lewat perilaku, lewat iman kesetiaan yang kita jalani selama kita hidup. Saudaraku terkasih, tidak ada jaminan bahwa orang yang mengklaim atau menyatakan diri baik, menyatakan diri benar, orang yang menyatakan diri adalah bisa segala-galanya, atau mungkin yang sudah dibaptis, atau pendidikan yang tinggi, seperti pastor, mungkin uskup, para suster, umat, katekis, atau mungkin dewan pastoral. Pertanyaannya adalah, apakah mereka pasti akan masuk surga? Jawabannya antara iya dan tidak. Tidak ketika mereka menolak Allah. Iya ketika mereka seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil. Sungguh siapa yang bertobat menjadi seperti anak kecil dan merendahkan hati di hadapan Allah, merekalah yang layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Mengapa ini disampaikan Yesus kepada kita dan juga kepada para murid pada zamannya? Pertobatan menjadi jalan bagi kita untuk kembali kepada titik baru dalam kehidupan. Pertobatan adalah orang yang seperti kita mau membangun hidup berdasarkan pada iman kita kepada Dia dan bukan pada keyakinan pribadi. Orang yang bertobat adalah orang yang lahir kembali dalam hidup dan rela untuk menguburkan dan menanggalkan manusia lama, menyalibkan ego-ego pribadi. Orang yang bertobat adalah orang yang sungguh dalam segala situasi hanya mampu dan mau mengandalkan Tuhan,
dan bukan mengandalkan kemampuan potensi intelektual pribadi. Orang yang bertobat adalah orang yang mau dalam segala situasi setia menyusuri jalan-jalan Tuhan walaupun tidak enak. Dan orang-orang yang seperti inilah yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga, lepas dari apakah jabatannya, apakah statusnya, apakah kondisi dan situasinya. Lalu yang selanjutnya, yang akan masuk dalam kerajaan surga adalah seperti anak kecil. Jadi ini spiritualitas anak kecil itu perlu menjadi milik kita dan perlu kita miliki. Mengapa? Tanda simbol manifestasi anak kecil ditampilkan Yesus. Mengapa? Karakter anak-anak kecil, spiritualitas yang ada dalam anak-anak kecil, mereka bahkan digolongkan kelak adalah orang yang akan masuk dalam kerajaannya. Karena tipologi karakter anak kecil adalah sungguh hanya menggantungkan, menyandarkan, dan menumpukan mempercayakan hidup sepenuhnya tanpa ragu kepada Bapaknya. Anak kecil adalah simbol kepolosan. Anak kecil adalah simbol kejujuran. Anak kecil adalah simbol apa adanya. Anak kecil adalah anak yang sungguh menampilkan originalitas keaslian dirinya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kamuflase di sana. Maka kita juga diharapkan mampu menimba kekuatan spiritual dari spiritualitas hidup anak kecil. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Lalu Yesus tadi mengatakan juga orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menganggap bahwa Allah adalah segala-galanya dan diriku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kata pemazmur, kita ini seperti debu dalam pinggir timba. Kita hanya punya makna, kita hanya punya arti ketika hidup kita itu senantiasa melekat dan menyatu kepada Dia. Keutamaan kerendahan hati ini adalah pupuk yang menyuburkan bagi perjalanan hidup rohani. Apapun bentuknya keutamaan lain, kalau ditaburkan dalam diri orang-orang yang rendah hati akan tumbuh subur dengan baik. Kasih akan bakalan melekat, pengharapan akan juga bisa tetap berkobar, iman akan semakin mengakar dan mendalam. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki sikap kerendahan hati, sehebat apapun karya Allah dan mukjizat apapun yang luar biasa, itu tidak akan mampu untuk kita alami. Dan akhirnya, seperti dalam bacaan pertama, Yeskiel diminta oleh Allah untuk memakan gulungan-gulungan kitab yang di dalamnya berisi firman. Ini mau mengatakan bahwa Yeremia itu mau taat. Yeremia itu mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Yeremia itu mau mengatakan bahwa memang hidupnya akan bermakna ketika dia letakkan dalam keterpautan dengan Dia. Dan kalau orang-orang yang seperti ini, seperti yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama, kita seperti Yeskiel juga mengalami bisa mencecap manisnya kehidupan. Jadi rupa-rupanya hidup orang yang dikendalikan oleh firman Allah, orang yang mampu mencecap dan mengunyap firman-Nya, orang yang membiarkan hidupnya dituntun berdasarkan firman-Nya, orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Dia, itu akan mampu mencecap dan mengalami bahwa hidup itu begitu indah, hidup itu begitu manis, dan di balik segala peristiwa, sekalipun tragis, sekalipun Dia ada bersama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.